Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan Yayasan Aurika. Kali ini kita akan live bersama salah satu narasumber dari IRTEK, salah satu hearing center di. Selamat bergabung Mama Amira Kitchen, Mama Amira ini ya. Selamat bergabung Ma. Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu kedatangan Bapak Aji, ini akan kami bacakan mengenai profil beliau, profil sebagai narasumber. Beliau ini menempuh pendidikan formal sebagai sarjana teknik elektronika tahun 2012 di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan non formal dan profesi di Professional in Hearing Health Sciences by International Hearing Society USA tahun 2017. Kemudian member of International Hearing Society di tahun 2014 hingga sekarang. Kemudian juga product training di tahun 2020 bersama Signia. Ini semoga saya benar cara bacanya ya. Kemudian continue training courses di tahun 2019 sampai 2020 di Resound. Lalu di Starkey Academy di tahun 2012. Kemudian ada product training by Phonak Asia. Nah, ini tahun 2009. Itu tadi proses pendidikan yang narasumber kita. Nah, ini sudah datang. Tunggu sebentar, beliaunya sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Pak Aji. Ini kami sedang memperkenalkan profil Pak Aji. Mungkin boleh perkenankan kami untuk melanjutkan. Silakan. Oke, kami lanjutkan Bapak Ibu semua. Jadi setelah pendidikan formal dan non formal, beliau juga memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali. Dari tahun di sini disebutkan tahun 2005, beliau merupakan operator pemeriksaan BERA RSU Dr. Sutomo Surabaya hingga tahun 2008. Kemudian juga di sini disebutkan hearing acoustician di Kasum Surabaya tahun 2005 dan hingga 2008. Kemudian mulai tahun 2008 hingga 2012, beliau merupakan produk spesialis di IRTEK. Tahun 2012 hingga tahun 2016, beliau product training department di IRTEK. Hingga sekarang, beliau merupakan product director atau IRTEK hearing partner. Oke, sekian perkenalan dari kami mengenai narasumber. Sebelum kita memulai Pak Aji, semoga sehat-sehat selalu, nggih. Alhamdulillah, amin. Nah, sebelum kita mulai, monggo mungkin menyapa dan memberikan pengantar sebelum kita memasuki pembahasan tentang optimalisasi fitting. Silakan Pak Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua, ayah bunda, rekan-rekan, kemudian para peserta sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga dari apa yang kita diskusikan hari ini dapat diambil manfaat dan dapat bermanfaat untuk kita aplikasikan di penanganan sehari-hari. Mungkin seperti itu harapannya Bu Eli. Amin. Oke. Sharing. Yeah. Hari ini kita membahas tentang optimalisasi fitting. Sepertinya sangat berpengaruh. Bapak Ibu, narasumber kita hari ini, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan di kolom chat atau di komentar, nanti akan kami sampaikan kepada beliau mengenai pertanyaannya. Nah, Pak Aji, sebelum masuk lebih dalam, ya, sebelum masuk lebih dalam, mungkin Pak Aji nanti boleh menambahkan mengenai ABD itu sendiri ya. Jadi kita tentang fitting nih Pak Aji. Jadi banyak orang tua atau beberapa orang tua yang biasanya itu baru datang ke Aurika, ada anak-anaknya yang belum memakai ABD begitu. Kemudian ada juga yang baru memakai ABD, hanya saja mengenai fitting, mengenai setting alat dan lain-lain itu ada hal-hal yang belum diketahui. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih fitting, apa sih perlunya fitting sehingga ketika orang tua ini mulai memakaikan alat kepada anaknya, tahu juga nih harus ngapain selanjutnya, itu seperti itu. Monggo, silahkan. Baik, terima kasih Bu Eli. Jadi sebetulnya fitting ABD itu merupakan sebuah proses urutan gitu kan, yang memang kalau kita urutkan dimulai dari hearing assessment dulu. Kita ada lakukan pemeriksaan pendengaran untuk memastikan level pendengaran dari calon pemakai, itu baik dewasa ataupun anak-anak. Setelah dapat itu, kita juga coba cari tahu identifikasi mengenai hearing profile masing-masing calon pemakai, karena kan nanti kebutuhan mendengar setiap orang itu berbeda
walaupun dengan hearing loss yang sama intinya tuh. Kemudian beralih setelah dapat hearing levelnya berapa, gambarannya, kemudian hearing profile-nya seperti apa, dan kebutuhan komunikasinya seperti apa, kita melakukan product selection. Nah ini yang pentingnya sebetulnya. Product selection itu memang harus sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari daya amplifikasi, teknologi yang akan dipakai, kemudian model juga, dan terakhir mungkin aksesibilitasnya apakah memang diperlukan juga atau tidak. Selanjutnya setelah kita sudah memilih produk yang dibutuhkan yang sesuai, beralih ke fitting pemasangannya. Nah ini fittingnya nanti kan jadi pegang peranan juga, intinya sama seperti kita sudah punya kendaraannya. Nah ini mau disetelnya bagaimana nih, buat ngebut atau enggak gitu kan. Dan yang tidak kalah penting setelah proses fitting ini adalah bagaimana memvalidasi dan memonitoring, karena kan validasi di sini mensinkronkan antara apa yang kita targetkan dengan realita setelah pemasangan seperti apa, dan memonitoring karena satu hal lagi yang dipasangkan oleh kita ini adalah sebuah alat elektronik tetap yang kinerjanya bisa saja nanti terganggu, ada beberapa faktor sehingga harus tetap dipantau. Kurang lebih seperti itu mungkin kalau secara gambaran besarnya, sehingga kalau misalkan proses fitting akan sangat menentukan juga nanti untuk efektif tidaknya dalam optimal tidaknya si alat bantu dengar itu nanti dipakai. Namun apabila nanti dari proses sebelumnya nih belum sesuai, kita mau fitting sampai di otak-atik tetap juga ngaruh, karena kan sebetulnya tergantung mesinnya. Jadi pemilihan mesin kalau kita di kendaraan kan penting dulu gitu mungkin. Jadi kalau yang pertama banget, kalau misalkan bicara masalah fitting alat bantu dengar, kita melihat dulu ke hearing profile yang tadi saya sebutkan, karena kalau di Irtex sendiri kami biasanya memisahkan nantinya tuh antara pemasangan alat bantu dengar untuk kategori anak dan dewasa, dikarenakan kalau untuk dewasa, karena dia kebanyakan sudah postlingual, sudah berbahasa, ngobrol biasa, karena ada satu hal mungkin karena faktor usia, gitu kan, katakanlah salah satunya tuh komunikasi jadi tidak lancar, tapi kan tidak lancarnya tidak serta-merta menjadi tidak bisa bicara, bicaranya oke, namun tidak nyambung, gitu kan, kurang nyambung, sehingga pemasangan alat bantu dengar di sana merestorasi pendengarannya dulu, bagaimana daya tangkap untuk suaranya jadi lebih baik, namun setelah itu tinggal kembali lagi bersosialisasi, itu rehabilitasinya mungkin kan kita lebih ke arah motivasi untuk kembali bersosialisasi setelah 5 atau 10 tahun atau beberapa lama setelah hearing loss itu jadi kurang bersosialisasi sehingga kembali lagi gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak, pemasangan alat bantu mendengar memang agak kompleks karena orang tua rata-rata memasangkan alat bantu dengar anak punya harapan dan target bahwa setelah pemasangan alat anaknya bicara. Kalau dewasa kan memang sudah bicara. Nah, sementara rata-rata pada anak-anak yang dipasangkan alat bantu dengar masih belum mendengar sebelumnya dan pada fase memang belum berbahasa, belum bicara, sehingga alat bantu dengar nanti sebaik apapun itu kan baru beli kendaraannya, baru mempunyai kendaraan untuk bisa nyampe tujuan, sehingga nanti kan kita akan harus berkolaborasi tetap gitu kan, pentingnya kolaborasi untuk habilitasi terutama gitu kan. Nanti selama dari si alat bantu dengar nanti prosesnya akan seperti itu. Kemudian dari profilnya juga, kalau untuk anak-anak, kalau untuk dewasa katakanlah karena sudah berbahasa, sudah ada memori gitu kan, katakanlah setelah pemasangan alat dengan teknologi yang sederhana, nanti mendengar suara kurang jelas, katakan biasa dengar makan karena teknologinya masih sederhana, dengarnya kurang jelas, maeng gitu kan. Tapi karena memang sudah ada kata makan gitu kan, lihat bawa piring berarti nawarin makan gitu kan, sudah bisa masuk. Anak-anak akan sedikit berbeda kalau menurut kami, karena apa yang didengar sama anak itu yang akan dia ucapkan, sehingga nanti kebutuhan teknologi di alat bantu dengar juga lebih spesifik nantinya untuk yang bisa mensupport supaya bisa pembelajaran berbahasa dan komunikasinya bisa optimal gitu kan. Nanti setelah itu barulah kita lakukan pemasangan sesuai dengan hearing loss. Kalau misalkan data di anak-anak baru biasanya dasar hasil pemeriksaannya berupa hasil BERAK, SSR, FFT atau BOA-nya kan yang unaided test. Kemudian ada beberapa pemeriksaan penunjang yang memang nanti bisa kita jadikan bahan dasar-dasar untuk menentukan berapa pengerasan yang kita berikan. Sebetulnya kan nanti dari alat bantu dengar sendiri sudah ada masukan gitu kan, tapi nanti adjustment tetap perlu dilakukan karena pas di lapangan suka memang harus ada tetap adjustment sama kita. Itu mungkin sementara.
Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini juga ada beberapa case yang kami temui juga selain yang tadi kami sebutkan adalah terkadang orang tua ini kan ngobrol ya sesama orang tua dalam satu komunitas, gitu, Pak. Jadi ada kalanya itu, oh anak saya itu profound, anak saya juga profound nih. Coba dia pakai alat A, gitu. Coba dia pakai alat A, anakku pakai alat A ini bagus kok. Ternyata Betul. ini pakai alat B kan beda nih. Nah, kemudian orang tua ini coba anakku pakai deh anaknya apa alatnya anakku. Jadi waktu itu sempat dua orang tua ini akhirnya tuker-tukeran gitu, coba dicek. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu padahal tadi kalau menurut penjelasan Bapak kan ini merupakan proses urutan ya, semuanya sangat kasuistis, tergantung anak banget, mulai dari proses hasil yang tadi ya, hasil pemeriksaan darah, ASSR dan seterusnya, termasuk nanti kemudian pasti center itu juga akan melakukan hearing level, hearing profile dan seterusnya, hingga akhirnya ditemukan, oh ini alat yang pas sekian, fittingnya yang bagus sekian, kekerasan bunyinya sekian dan seterusnya. Berarti untuk kasus-kasus tadi seharusnya tidak dianjurkan ya Pak, atau mungkin dihindari ya untuk pertukaran alat. Jadi karena tidak serta-merta cocok di anak ini, cocok di anak yang lain begitu. Baik, saya kurang tahu nih apa levelnya. Karena gini, sebetulnya untuk kategori katakan apa namanya ambang dengar profound, ada penurunan profound. Karena kan dari mulai 90 desibel yang ada respon sampai dengan 100 desibel yang tidak ada respon, sama-sama profound kategorinya. Kalau misalkan tanpa bukan berarti alatnya tidak bisa digunakan oleh dari A ke B dengan sama-sama profound. Boleh sebetulnya, hanya untuk menukar men-switch itu ada diperlukan sebetulnya. Ada baiknya untuk masukin hasil pemeriksaannya dulu, karena kan tadi lebih spesifik. Berapa nih? Profound itu 90 kah? 100, 105? Karena ada sedikit perbedaan mengenai sensasi perubahan suara ya, sensation level di anak di orang yang memang normal dengan yang punya penurunan. Artinya begini, dynamic range atau range pendengaran untuk normal biasa kan dihitungnya dari mulai ambang dengar sampai dengan ambang sakit gitu kan. Katakanlah rata-rata ambang dengarnya itu dari 0 sampai 20, ambang sakitnya kata orang rata-rata 110 udah mulai sakit, tapi kalau misalkan di SP 120 luas gitu kan Bu Eli. Tapi kalau misalkan di anak dengan katakanlah penurunan pendengaran sangat berat, baru respon di 100 desibel, anak tersebut bisa jadi UCL-nya 135 atau itu sudah sakit. Jadi kan sempit sekali. Artinya ada sedikit perbedaan kekerasan suara yang masuk ke telinganya, itu bisa dua hal. Kalau kurang keras sedikit, bisa jadi nggak kedengaran juga. Kalau misalkan terlalu keras sedikit, bisa saja overamplifikasi kalau kita biasa nyebutnya kan, atau dengar suaranya kekerasan. Dan ini yang lebih bahaya saya kira. Karena apa? Kalau misalkan ada terjadi overamplifikasi, dapat memicu si anak jadi trauma. Jadinya tuh mungkin kalau misalkan ada sempat Bu Eli misalkan nemuin kasus di mana setting ulang, tapi setting ulangnya katakanlah kekerasan, kan langsung lepas dan nggak mau pakai kan, karena dengar suara yang terlalu keras dan dia ya nggak mau lagi pakai. Itu yang kita takutkan kan. Tapi secara spesifikasi alat bantu dengar, saya rasa gini, apabila alat bantu dengarnya itu katakanlah kalau kata pabrikan super power, ultra power, mega power, itu kan bahasa pabrik aja lah, bahasa marketing kan sebetulnya. Tapi intinya adalah memang dari sisi untuk kasus profound, maka pada dasarnya boleh kalau sesama profound dipasangkan, akan tetapi untuk pemasangannya perlu adanya proses fitting dulu. Kita masukin dulu hasil BRASSR-nya, dicobakan, oh memang bagus atau tidak. Karena kan kembali lagi persepsi orang tua mengenai oh alat yang bagus itu tipe A atau yang bagus itu tipe B gitu kan. Tidak ini karena kan itu based on pengalaman gitu kan. Hanya kalau kami sendiri dari secara akustik begini, kalau alat bantu dengar pada dasarnya ketika speknya masuk sebetulnya harus bisa membantu. Tinggal kualitas suara di dalam alat bantu dengar itu akan dipengaruhi oleh teknologi yang ada di dalam alat bantu dengarnya. Nah, walaupun Bu Eli punya dua alat dengan merek yang sama, pada akhirnya tuh merek A gitu kan, tetapi beda level teknologi, beda tipe teknologi, tentunya kualitas suara yang dikeluarkan oleh alat akan berbeda, dan itu yang memang biasanya pengaruh ke outputnya. Kalau misalkan untuk dewasa, gampangnya enak, saya bisa cobakan langsung untuk melihat respon feedback dari calon pemakai untuk kita tahu apakah alat ini memang seefektif itu untuk apa nih, terutama untuk komunikasi. Karena kan gini, alat bantu dengar yang bagus itu bisa dipakai di mana aja, mau di tempat rame, mau di tempat yang biasa, oke-oke aja. Alat yang
standar yang belum begitu banyak kompleks teknologinya, bagus kalau di tempat sepi gitu kan. Nah, makanya kalau kita mau cobakan di dewasa, yang bagus sama yang biasa, kita coba aja di tempat yang ramai. Beda pasti terasanya. Anak-anak apa bedanya? Karena kan belum bisa komplain gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan kita pengalaman sih, kalau misalkan memang nanti dari artikulasinya keluar gitu kan, tentunya itu akan berpengaruhnya berarti ke perkembangan komunikasi, terutama perkembangan kata-kata yang keluar. Itu sih mungkin, Bu. Oke, siap Pak Aji. Nah, untuk selanjutnya mengenai fitting sendiri, sebaiknya fitting itu dilakukan pasti kan awal mula pemakaian alat ini kan harus fitting dulu. Nah, selanjutnya ini perlu dilakukan fitting berkala. Jika perlu, kira berkalanya itu setiap berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun sekali nih? Mungkin beda-beda gitu. Kalau untuk fitting sendiri, kalau kita ambil pakem untuk secara umumnya, biasanya di orang dewasa kita pakai pakem 1, 3, 6, 12. Biasanya artinya gini, penggunaan dikontrol di bulan pertama itu, kemudian setelah itu tidak ada keluhan, katakanlah tidak ada keluhan, maka dikontrol di bulan ketiga, kemudian setelah itu di bulan ke-6, dan terakhir di bulan ke-12. Nah, setelah itu silahkan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya sih kalau misalkan secara umum seperti itu. Namun, kalau untuk anak-anak, saya pikir harus melihat beberapa faktor tambahan juga. Katakanlah tadi, berjalan atau tidaknya habilitasi, konsisten atau tidaknya penggunaan alatnya. Artinya gini, kita juga tidak bisa tiba-tiba ingin menyeting ulang kalau misalkan alatnya belum konsisten dipakai, katakanlah belum terlihat respon atau bagaimana, ingin langsung di setting ulang, tapi penggunaannya masih belum efektif, karena kan kita harus ngukur dulu penggunaan efektifnya. Mungkin dari teman-teman dihabilitasi lebih tahu untuk efektivitasnya kan, katakan 12 jam lah minimumnya sehari gitu kan, kalau sudah terpakai. Dan kalau dari kami sih sebagai pemasang, biasa memonitor itu, karena alat bantu dengar itu kan untuk yang digital yang sekarang rata-rata sudah memiliki data log, Bu. Jadi, kalau misalkan memang ada yang minta setting ulang, kita lihat dulu data log pemakaiannya apakah memang sudah masuk, sehingga nanti kita bisa evaluasi atau tidak. Dan yang kedua yang penting juga adalah feedback dari program habilitasi. Ketika habilitasinya berjalan, biasanya kan kalau kita koordinasi dengan teman-teman di habilitasi, ada masukan nih nanti, ternyata dalam 1 bulan misalkan jalan habilitasi, katakanlah kalau misalkan yang paling mudah memvalidasi, misalkan orang tua di rumah menggunakan link Sikson. Oh ini mas, katanya misalkan S-nya belum dapat atau M-nya masih belum nampak nih. Nah itu kan berarti jadi gambaran ke kita untuk melakukan adjustment yang dibutuhkan. Itu sih. Itu mungkin Bu, kalau misalkan untuk anak-anak, apakah ada pakemnya? Ya sesuai dengan kebutuhan, terutama apabila nanti ada masukan-masukan dari perkembangan program habilitasinya, ya, bolehlah kita jadi dasar pertimbangan apakah diperlukan adjustment lagi, fitting ulang atau tidak. Tapi kalau misalkan memang tidak, belum baik-baik saja berjalan, maka tetap ada monitoring yang sifatnya nanti 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan yang setidaknya 1 tahun harus ada pengontrolan. Begitu. Siap. Nah, berarti ibaratnya tuh koordinasi antara habilitasi, ya, tim-tim habilitasi, kemudian orang tua, serta audiologis, ya Pak. Betul. Kadang-kala itu kan kami menemui bahwa seperti yang Pak Aji ceritakan tadi, M-nya belum keluar, S-nya belum keluar. Nah, biasanya orang tua kalau udah seperti itu, udah misalkan baru makainya sebulan nih, atau baru makainya 2 bulan, buru-buru kepengen, seperti yang Pak Aji jelaskan, pengen ngomongnya bagus gitu. Nah, akhirnya buru-buru ke audiologis atau buru-buru ke center untuk Pak naikkan aja deh volumenya biar kenceng, sehingga suaranya tuh biar cepat keluar, ngomongnya biar cepat bagus. Nah itu berarti bukan merupakan dasar dari keputusan fitting berkala nih Pak. Atas dasar baik. Itu bisa kita controlling terutama, jadi kita kalau misalkan untuk dasar apakah diperlukan fitting ulang atau tidak, salah satunya tadi. Yang kedua juga kita lihat perkembangan dari, ada feedback juga sih Bu dari rumah. Istilahnya begini juga, kebalikannya dari yang Bu Eli tadi bilang, ada beberapa kasus misalkan kita pasangkan sesuai dengan hasil BRSSR sebagai rujukan awal, namun setelah penggunaan kok anak katakanlah ada beberapa suara yang kaget atau tidak nyaman, maka itu justru harus segera kembali ke kami untuk kita lakukan setting ulang di adjustment. Supaya apa? Kita jadikan target si anak harus tetap nyaman kan. Jadi supaya suara-suara yang tadi yang terlalu tajam kita identifikasi dan dilakukan kita bisa lakukan penyetingan ulang untuk disesuaikan di frekuensi yang dibutuhkan. Itu jadi salah satu dasar juga
masukan dari lingkungan rumah, karena kan alat bantu dengar pastinya banyak yang dipakainya di rumah, di lingkungan keluarga. Jadi orang tua lebih tahu. Hanya kalau misalkan kembali orang tua pengen, ini anaknya masih belum respon begitu kan, atau misalkan belum keluar, pengen cepet-cepet gitu kan. Satu, kalau misalkan memang katakanlah di hearing center kita bisa melakukan refill, itu udah jadi salah satunya juga. Apabila nanti hasil refill itu sudah valid lah, sudah dapat kita jadikan pegangan. Karena kan refill itu terkadang tricky-nya kita kalau untuk dewasa kita tanya dengar atau tidaknya kan memang bisa langsung merespon dan paham bahwa itu bunyi. Kalau untuk anak kita harus ada proses di mana kita mengkondisikan dulu supaya dapat hasil yang bagus tuh. Kemudian di awal-awal juga kita kan tidak bisa ekspektasi langsung dapat minimum respon dari si anak. Mungkin kita kan baru mengkonfirmasi suara percakapan sudah masuk atau tidak. Kita masukkan dulu suara di intensitas 60 desibel ketika free feel gitu kan. Kalau misalnya itu sudah terkonfirmasi, sudah dengar, kita coba input yang lebih rendah, katakan 50, masuk atau tidak kan. Tapi kalau misalkan baru sekali, kadang-kadang kalau saya pribadi masih ragu itu sebenarnya respon atau masih, sehingga dilakukan pengulangan gitu kan. Kalau dari hasil pre-fill, ternyata nanti dari hasil pre-fill-nya diperlukan settingan ulang, kenapa tidak? Biasanya sih kita ambil dasar pertimbangan terutama untuk kasus-kasus profon yang responnya belum diketahui, katakanlah hasil darah 100 dB belum respon, atau misalkan hasil SSR-nya sampai 110 tapi masih no respon, kan itu memang perlu dilakukan penyettingan ulang yang diperlukan. Namun kalau untuk beberapa kasus yang responnya masih 90, 100, sebetulnya sih kan kita juga dari fitting formulanya bisa ngitung sebetulnya. Yang penting kan gini, hasil antara free fill, hasil settingan alat bantu dengar yang kita bisa cetak gitu kan dari hasil fittingan dari setiap merek tuh ada kan hasil print out hasil fittingannya, dengan respon di rumah juga dipadukan dengan hasil SSR, itu biar sinkron gitu. Artinya gini, kan akan aneh juga kalau misalkan katakanlah anaknya beres 100 desibel gitu kan, 100 desibel baru respon dengan pemberian pengerasan. Ketika kita lihat di hasil hasil fittingnya itu rata-rata pengerasan yang diberikan di mesin alatnya 30 gitu kan, itu anaknya hasil pre-fillnya bisa 40, kan aneh. Nanti makanya kita harus diulang lagi gitu kan, apakah memang itu respon atau tidak. Karena kan kalau secara hitungan koboynya 65 tambah 30 baru nyampe 95, belum nyampe hearing level ya malahan gitu kan. Sehingga harus kita sinkronkan antara beberapa hal tadi. Sebetulnya kembali lagi, mungkin kalau misalkan teman-teman rehabilitasi berjalan gitu kan, dengan di rumah orang tua bisa lebih melakukan controlling, katakan yang paling sederhana dengan link Sikson gitu kan, itu juga bisa menjadi satu masukan yang efektif gitu Bu nanti. Karena kan kita memberikan stimulusnya berupa suara di intensitas suara percakapan kan, begitu. Itu mungkin Bu Eli. Oke, siap Pak. Terima kasih. Semoga Bapak menyaksikan hari ini cukup banyak Pak, ada 22 peserta yang sedang karena mungkin ini ya, topiknya juga menarik banget fitting. Karena kebetulan kan kami program kelas FIT online itu ada banyak peserta itu dari luar Jawa. Nah, banyak Bapak Ibu yang ikut di dalam kepesertaan tersebut itu belum ada informasi yang banyak mengenai perlunya fitting. Jadi anak sudah memakai ABD, tapi tidak semua orang tua itu tahu apa itu fitting, apa itu FFT. Sehingga mungkin wajar ya ketika hasil yang diperoleh ketika anak itu memakai ABD mungkin belum nampak. Karena kalau nggak Pak, sudah pakai 6 bulan, sudah pakai 8 bulan, tapi kok belum noleh, belum respon dan ya, nah bisa jadi kan berarti isunya adalah fitting ini ya Pak ya, berarti yang perlu kita perlu kita perhatikan banget ketika kita memutuskan untuk memakai ABD. Fitting ini menjadi isu penting yang harus kita lakukan sebelum akhirnya kita menghabilitasi. Jadi kata Pak Aji tadi, sinkron tadi ya antara data semuanya, ASSR, hearing profile, hearing level semuanya, sehingga fitting itu untuk aksesibilitas, kemudian amplifikasinya semuanya dicocokkan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih pastinya Pak Aji, semoga bermanfaat untuk semua. Nah, untuk selanjutnya mengenai kasus yang banyak juga kita temui mengenai fitting adalah ada kalanya anak-anak itu setelah di fitting kan misalkan prosesnya sudah bagus nih, habilitasinya sudah berbahasa gitu Pak ya, walaupun bicaranya itu belum sempurna artikulasinya, melainkan komunikasinya dua arah itu udah bagus. Tapi setelah di fitting ada kasus anak bicaranya makin banyak teriak atau makin tinggi intonasinya. Jadi misalkan padahal biasanya tuh
natural misalkan begitu. Kira-kira untuk hal-hal seperti ini apakah perlu diwaspadai oleh orang tua? Wah, jangan-jangan perlu ke audiologis lagi nih, atau kayak gitu tuh kondisi normal anak setelah fitting masa adaptasinya memang seperti itu. Pripun, Pak? Baik. Kalau yang tadi disampaikan Bu Eli, kebetulan saya sih belum nemu yang itunya ya secara langsung. Tapi kalau misalkan kebalikannya, anak yang komunikasinya keluar tapi masih mendem kayak bobol gitu kan. Kalau yang itu mungkin salah satunya saya kebetulan nyoba gitu kan, dan memang ada beberapa hal memang di settingan alat bantu dengar yang bisa kita cek lagi. Artinya begini, di beberapa merek alat bantu dengar kalau untuk ketemu yang itu katakanlah S-nya itu jadi agak kurang natural gitu kan. Kita bisa nanti mengecek kalau dari segi pemasang, mengecek untuk fitur, salah satu fitur untuk yang namanya frekuensi shifting atau frekuensi compression, di mana sebetulnya ada nilai lebihnya sih Bu, dengan frekuensi compression itu diaktifkan. Kan anak kalau misalkan pakai alat bantu dengar, rata-rata paling agak sulit itu untuk ketemu respon di nada tinggi, terutama konsonan sama sh gitu kan, nah itu akan sulit. Dengan aktivasi frekuensi compression tadi, akses untuk ke nada tingginya bisa lebih memungkinkan. Akan tetapi kita sedikit mengorbankan masalah naturalitas gitu ya, suaranya jadi kurang natural karena yang biasanya dengar jadi sehingga otomatis mempengaruhi juga apa yang diucapkan oleh anak. Karena kan kalau menurut saya pada intinya anak itu meniru apa yang dia dengar, itu yang akan dia ucapkan gitu kan. Kenapa kok harus dipasangkan alat bantu dengar yang yang sesuai, teknologi yang mumpuni? Karena apa? Kualitas suara yang didengar oleh anak itulah yang akan menjadi bahasa yang keluar dari anak tersebut gitu kan. Kalau misalkan tadi yang saya bilang keluarnya bausyah gitu kan, karena memang dengarnya, kalau kita dengarkan sendiri juga begitu gitu. Tapi kalau misalkan nanti tadi merespon pertanyaan Bu Eli, kalau yang agak teriak, bisa jadi coba juga kalau misalkan memang dipastikan untuk di fittingnya, karena kan ada indikasi mungkin bisa jadi di fittingnya harus dicek sih gitu. Cuman untuk lebih realnya, saya sih kalau untuk yang tadi kebalikannya ada ketemu dan memang bisa di-adjust. Tadi salah satu fitur frekuensi kompresinya kita buat direlakskan gitu kan, diminimumkan dulu atau dinonaktifkan kalau memang tidak begitu banyak diperlukan. Tapi kalau misalkan memang itu diperlukan untuk akses nada tinggi, mungkin kita soften dulu lah sedikit gitu. Itu mungkin Bu. Siap Pak. Nah selanjutnya mengenai proses fitting sendiri, ketika audiologis itu melakukan fitting kepada anak, apa ya yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua selama fitting? Karena biasanya yang kami temui adalah misalkan setelah fitting kan kami pasti tanya, gimana Ma kemarin sama audiologisnya ngasih pesan apa, misalkan ada pesan untuk habilitasinya atau apa gitu yang perlu kita sama-sama tahu gitu kan. Nah orang tua itu beberapa ada yang menjawab, aduh nggak tahu Bu, kemarin diapain ya, pokoknya dinaikkan lah, saya nggak tahu pokoknya. Nah ibaratnya begitu gitu, jadi kayak udah deh terserah audiologis mau ngapain terhadap anak saya gitu. Nah sebaiknya yang harus dilakukan oleh orang tua selama proses fitting itu sendiri, entah harus gini, harus gini gitu. Kalau menurut saya, kalau saya paling senang ketika ada orang tua datang untuk fitting ulang adalah orang tua menceritakan, memberikan masukan sebanyak mungkin, terutama feedback gitu kan di rumah mengenai suaranya bagaimana, apa yang dikeluhkan, kemudian perkembangannya juga mungkin kan pasti ada pesan-pesan tuh dari terapis gitu kan, kata terapisnya dan itu saya bagi kami itu senang. Karena apa? Untuk melakukan sebuah adjustment pada prinsipnya saya tidak bisa ngerakin dulu bos untuk berselancar gitu, karena kan bukan kaklik gitu ya kan, menentukan nasib anak orang gitu kan, menentukan suara yang akan didengar oleh si anak. Maka untuk untuk kita melakukan adjustment tadi, kita setidaknya harus ada minimum sekali 3 atau 4 isu dari empat keterangan dari satu masalah. Katakanlah Bu Eli datang untuk setting ulang gitu kan, setting ulangnya minta apa, minta dikeraskan. Saya akan tanya dulu mungkin kan, suara apa memang yang mau dikeraskan kan. Misalkan dari terapisnya bunyi apa gitu kan, suara apa, suaranya kurang keras, berarti saya tanya suara apa yang kurang keras, suara gitu kan, di mana saja, apa sesekali atau terus-terusan gitu kan. Udah dapat informasi itu mungkin saya baru bisa ambil pertimbangan. Tapi kalau misalkan datang dengan keluhan
minta disetting ulang karena apa? Minta dikeraskan saja. Kenapa? Nah, masih kita harus gali dulu itu mungkin. Makanya orang tua yang lebih terbuka untuk memberikan masukan gitu kan, itu akan lebih happy kita menerimanya karena apa? Kita mendapatkan cukup banyak informasi untuk pertimbangan pemberian adjustment di frekuensi berapa dan seberapa banyak gitu kan. Karena kan kalau kita gambarkan secara sederhana saja equalizer di dalam alat bantu dengarnya lah gitu kan. Jadi kalau mau ngatur itu ada suara yang kalau kita di equalizer itu kan ada treble, bass, sama middle-nya, ada 3 setidaknya. Kemudian input suara itu kan sebetulnya untuk yang kita atur mulai dari suara pelan, suara sedang, sama suara keras kan. Nah, itu kan mana yang mau diatur dan untuk keperluan apa, itu yang penting kita cari tahu dulu kegunaannya gitu, Bu. Dan lagi, satu hal lagi mungkin nanti kan kembali ke yang di awal, fitting itu harus dibagaimanakan, tetap juga kalau misalkan memang dari kemampuan dari teknologi alat bantu dengarnya sudah mentok, katakan seperti gini, butuh pengerasan karena belum responnya cukup bagus gitu kan. Sementara teknologi di dalam alat bantu dengarnya untuk yang paling penting saja, kalau untuk alat bantu dengar superpower, kan kalau perkembangan teknologinya macam-macam ya. Kalau misalkan dulu dari tahun 2000-an tuh saya mulai di alat bantu dengar, alat bantu dengar superpower itu pilihan teknologinya masih terbatas, bahkan untuk model. Dulu harus pakai yang gini nih, kalau superpower kan. Nah, jadi perkembang, jadi bisa ada belakang telinga, kemudian teknologinya juga sudah mulai digital gitu kan. Tapi keluhannya apa nih? Sudah kita kasih power yang besar ke telinga, bocor Bu, denging-denging gitu kan. Kita paksain, tambah denging, ditebelin, tetap denging gitu kan. Karena pada dasarnya, selain dari power dari alat bantu dengar, kita membutuhkan juga teknologi yang dinamakan dengan anti denging. Supaya apa? Memastikan suara yang cukup keras, suara yang keluar dari alat bantu dengar untuk kasus profan itu kan rata-rata sekitar 115 sampai dengan 128, 130. Itu kan keras sekali. Masuk ke lubang telinga anak yang cc-nya masih kecil kan. Kita bayangkan satu air deras sekali masuk ke pipa yang kecil, tusuk ada bolong sedikit muncar gitu kan si airnya tuh. Suara pun sama, masuk ke telinga sempit, kemudian suaranya keras. Akhirnya apa? Ada bocor sedikit, wing 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 gitu kan. Nah, bagaimana nih? Kan kendala sebetulnya. Bagaimana dong? Oh, itunya dengingnya dihilangkan. Bagaimana cara hilangkan denging? Kalau tidak ada teknologi anti denging yang mumpuni, maka otomatis si pemasang mau tidak mau harus nurunin pengerasannya gitu kan, karena apa, gennya yang harus diturunkan. Kecuali kalau misalkan ada anti denging yang cukup bagus, dia bisa maintenance untuk gennya tetapi menghilangkan dengingnya. Jadi pentingnya teknologi alat bantu dengar itu bukan hanya istilahnya teknologi digital atau analog, karena digital juga ada tingkatannya. Salah satu sebetulnya kalau misalkan kita mempertimbangkan untuk teknologi alat bantu dengar tuh bukan satu kesatu, bukan hanya satu faktor saja, bukan hanya katakanlah mempertimbangkan sudah berapa channel gitu kan, tapi juga penting juga untuk melihat anti dengingnya bagaimana kualitasnya. Kemudian tentu yang kedua adalah kualitas kemampuan alat untuk bisa fokus terhadap suara percakapan dan menghalau suara bising, itu penting juga, dan di beberapa channel itu tadi pengaruh gitu kan. Yang selanjutnya adalah mungkin durability-nya juga si alat gitu kan, biar tenang gitu kan, dan aksesibilitasnya. Kalau misalkan sekarang kan ditambahnya karena perkembangan teknologi ke arah wireless cukup meningkat gitu kan, nanti fungsi dari alat bantu dengar sebagai alat untuk mendengar suara percakapan di sekitar saja sudah berkembang, sehingga ditambah sekarang bisa untuk multimedia juga. Itu jadi bahan pertimbangan. Sehingga tadi tuh Bu, kalau misalkan ditemui, kalau mau setting ulang, ya kita akan lihat lagi kemampuan alat bantu dengarnya. Sebetulnya kalau misalkan memang hanya di beberapa fitur yang adjustment, lebih mudah kalau misalkan alatnya punya teknologi yang sudah lebih mumpuni. Tapi kalau misalkan yang masih sederhana, akan terdapat beberapa keterbatasan. Begitu mungkin, Bu. Sehingga kalau volume diturunkan, efeknya pasti pada kualitas responnya. Ya, gitu tadi. Produksi suara juga. Begitu. Okay. Betul. Merupakan informasi juga untuk para orang tua bahwa denging itu tidak hanya diakibatkan oleh ear mood yang waktunya ganti ya Pak, ya bisa jadi yang disebutkan oleh Pak Aji tadi, kekerasan bunyinya terlalu besar sehingga denging itu lebih konsisten keluar gitu. Berarti betul. Untuk bahwa denging ini adalah dari ear mood yang waktunya ganti dengan denging yang itu terlalu keras
Itu dari mana Pak untuk membedakan keduanya? Mungkin oh ini ketika nanti ada keluhan denging misalkan datang, pastinya kita harus datang dulu untuk dicekkan. Kita akan cari tahu dulu dengingnya sudah terjadi berapa lama. Katakan kalau untuk pengguna baru baru sekali pemasangan alat dan langsung denging, nah itu beda kan dengan anak yang memang sudah biasa pakai alat bantu dengar dan tidak ada terdapat keluhan denging, kok tiba-tiba di minggu-minggu terakhir kok ada denging. Nah itu penanganannya akan berbeda. Kalau misalkan yang paling gampang, kita harus memang semuanya satu paket gitu kan, dari mulai alatnya, cetakannya, dan anaknya. Yang pertama banget kita harus lihat kalau misalkan ketika si anak yang pakai datang, kita akan lihat dulu di anaknya, karena yang paling sederhana, denging itu bisa diakibatkan oleh kotoran telinga. Suara yang harusnya masuk ke gendang telinga, nyentuh ke blok di kotoran, ya feedback pasti. Kalau misalkan sudah dipastikan bersih di sana, yang kedua adalah cetakan telinga. Kalau zaman dulu memang cetakan telinga tuh 1 bulan sampai 3 bulan sekali sih Bu Welly, kita harus ganti gitu kan, karena memang zaman dulu teknologi alat bantu dengar untuk feedback cancellernya masih tadi masih belum sebaik saat ini gitu kan. Jadi kalau zaman dulu ada bocor sedikit atau misalkan kita bisa bantu lagi pakai autofirm namanya tuh kan, jadi ada semacam salep untuk bisa nambel supaya pas dipakai cetakannya nggak bocor gitu. Dulu sering penggantian cetakan telinga itu sering. Kalau misalkan untuk teknologi alat bantu dengar saat ini sih, kalau menurut saya sudah relatif lebih tahan lama untuk cetakan, asalkan sudah betul di awal gitu kan. Karena kalau misalkan untuk cetakan sendiri, biasanya kita per 6 bulan juga masih oke kalau untuk dengan teknologi yang sekarang, karena kan nanti dengingnya udah lumayan gitu kan. Kemudian setelah dipastikan cetakannya juga nggak ada masalah, nggak keras, selangnya mungkin salah satunya juga selang bisa sudah keras jadinya bocor, kemudian ujung cetakan telinga juga robek bisa jadi, atau di cetakan telinganya di sepanjang jalur selangnya ada sobek. Nah itu kan memang dari faktor cetakan telinga. Tapi kalau dari semua itu sudah oke, gitu kan, kecuding segala macam, kita akan lihat lagi di settingan kalau misalkan memang diperlukan. Kalau di settingannya tidak ada masalah, kita sih lebih gampangnya kalau apakah memang ada masalah di alat atau tidak. Ketika kita tutup lubang suaranya, itu kalau misalkan tidak ada denging, berarti kan sebenarnya tidak ada masalah settingannya saja. Tapi kalau misalkan kita tutup juga tetap ada denging, kemungkinan besar memang di jalurnya itu. Jadi alat betulnya yang harus ditangani lebih lanjut. Tapi kalau misalkan dari settingan, kita bisa lakukan adjustment settingan di mana nanti bagaimana caranya nih kita ngatur supaya dengingnya hilang, suaranya masih tetap bisa keras gitu kan. Nah, itu yang tricky, yang memang ya harus dilakukan dengan sedikit sabar gitu ya. Karena kalau misalkan untuk dewasa, keluhan denging itu jarang sebetulnya. Tapi kalau untuk anak-anak, ya masih sering terjadi, terutama kalau misalkan rentan usia yang dipasangkan alatnya masih di bawah 4 tahun, sangat kemungkinan besar terjadi untuk denging. Dan kalau misalkan tadi dengingnya itu di awal, jadi baru pakai, pas stok sudah cetakan jadi, dipasangkan alat, kok denging gitu kan. Nah, kalau yang itu mungkin salah satunya juga bisa dari cetakan telinganya, kalau yang itu. Karena produksi cetakan telinga ini kan handmade, kalau di kami itu masih handmade sebetulnya kan. Sehingga kalau misalkan ada yang perlu dikikis kah, ataukah misalkan yang paling gampang saja impressionnya nggak ketika proses produksi agak melengkung, nah itu kan perubahan bentuk bisa saja. Itu kalau misalkan memang terjadinya seperti itu, memang di cetakan telinganya yang harus dicetak ulang. Gitu sih. Kalau yang baru-baru aja. Tapi kalau misalkan selama ini nggak apa-apa kok, itu tiba-tiba aja. Nah, itu berarti mungkin salah satunya sudah waktunya dicetak telinga karena udah longgar. Pas kita tanya misalkan, emang sudah berapa lama cetakannya? Oh, masih baru 3 tahun. Nah, itu berarti udahlah positif, kita harus cetak telinga ulang. Oke. Wah, banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini. Nah, selanjutnya mengenai proses fitting ini, orang tua yang perlu ketahui, berarti kan tadi banyak nih Pak nih, berarti kalau anakku ini ABD-nya feedback, itu nggak bisa kita bilang, oh biasa kok, udah biasanya itu feedback gitu. Emang gitu, emang bunyi terus biasanya, kalau anaknya lari pasti bunyi, ya padahal anak kecil itu kan geraknya selalu dinamis gitu Pak. Jadi mungkin selalu diperhatikan juga bahwa feedback itu bukan sesuatu yang wajar, harus kita segera ke hearing center untuk dicek ini ada masalah apa ya, karena suara yang masuk menjadi tidak jernih, suara kita ya, bahasa kita maksud saya menjadi tidak jernih karena
kalah dengan denging itu sendiri. Oke, siap Pak. Terima kasih informasinya. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada isu yang mungkin Pak Aji juga temui selama menangani anak-anak gangguan pendengaran, bahwa setelah fitting itu justru anak-anak ketika dipanggil itu menjadi tidak lebih sensitif, lama nolehnya, kemudian diajak ngomong itu malah lama nyambungnya. Ada nggak Pak keluhan-keluhan seperti itu dari para orang tua, sehingga fitting ini menjadi kayaknya dibalikin ke program sebelumnya deh. Itu pernah nggak Pak yang seperti itu terjadi? Apa yang perlu kita sebagai orang tua? Kembali lagi ke alasan pertama gitu kan, penyebab kenapa harus fitting ulang. Katakan datang di fitting ulang karena keluhan kurang dengar, kurang respon gitu ya, Beli, mungkin salah satu contohnya. Tapi setelah di setting ulang kok malah sama nggak respon. Iya, langsung. Itu tadi, karena gini Bu, terkadang kalau misalkan kita lakukan by default saja, terkadang seperti ini. Kita memberikan stimulus, ini mungkin saja gitu kan, salah satu hal yang mungkin kalau saya bilang terjadi adalah kita memberikan stimulus untuk target tertentu di level ini. Itu sudah keras gitu kan. Namun dikarenakan ada faktor-faktor yang memang harus di-fitting ulang, dibuatlah target fittingnya ditinggikan. Otomatis suara yang keluar lebih tinggi dong. Harusnya. Tetapi pas nyentuh level ini, terjadilah feedback. Dan untuk mengurangi feedback itu, apa yang dilakukan? Ngurangin lagi. Jadi, mungkin bisa salah satunya. Tapi kalau misalnya saya bilang, biasanya sih, kalau yang terjadi setelah fitting ulang kok jadi kurang respon, rata-rata yang datang keluhannya karena dengar suaranya ada yang nggak nyaman di fitting ulangnya, karena tadi tuh perubahan suara yang sedikit saja untuk kasus proton kan memang sensitivitasnya tinggi gitu kan, bisa jadi malahan kekurangan sedikit lagi, malahan kelebihan sedikit, pengurangannya malah bikin anaknya jadi kurang respon, bisa saja seperti itu. Atau yang tadi gitu kan, kebanyakan karena apa? Kita pengennya genjot gitu kan, ngegas gitu kan, yang ada karena ada feedback tadi secara ini dari mesin, nggak bisa nih, amannya turunin, jadinya hasilnya jadi kurang respon gitu kan. Makanya sebetulnya begini sih, lebih singkatnya kalau misalkan dari teman-teman habilitasi juga, karena tadi kan kita tuh harus sinkronkan tadi data awal hearing assessment, kemudian ada subjektivitas anak dari hasil free feel BOA gitu kan, FFT tadi, kemudian spek alat. Kalau spek alat saya pikir informasinya terbuka, bisa dibuka oleh setiap orang. Yang selanjutnya adalah feedback dari hasilnya, kemudian bagaimana juga keseharian anak di rumah, dan yang tidak kalah penting sebetulnya boleh nanti orang tua sebetulnya setelah fitting selesai sesinya, orang tua boleh meminta sebetulnya print out hasil fitting. Tidak sempurna, tetapi kan setidaknya memberikan gambaran tadi untuk sinkron kan sebenarnya diapain aja dan berapa pengerasannya. Kalau yang tadi gue bilang, saya biasanya orang tua saya tanya udah fitting, setelah fitting diapain? Ya nggak tahu juga lah gitu kan. Dengan hasil kertas kan setidaknya ibu tahu lah, ini hasil fitting kemarin kertasnya segini, pengerasannya diberikan 40-an katakan gitu ya, 40 desibel rata-rata nilai. Kan toh nanti tinggal lihat nilainya saja. 40-an mungkin, kan saya juga nggak paham kata orang tua gitu kan. Tapi setidaknya orang habilitasi juga tahu mungkin kan. Tapi sebagai gambaran nanti buat data ke sana gitu kan. Nah, setelah fitting ulang, kata saya misalkan sudah saya lakukan setting ulang Bu gitu kan. Tapi hasilnya kok sama gitu. Nah, ini biar sinkron sama. Jadi nanti sebetulnya orang tua boleh meminta hasil pemasangan, hasil fitting ulang, nanti kan terekam itu sesinya, apalagi khusus untuk alat yang fully digital itu kan biasanya bisa di print out atau di save, nanti bisa dapat soft copy ataupun hard copy gitu kan. Itu sih boleh-boleh aja, kalau di kami silahkan saja, sehingga saya pikir tadi kolaborasi untuk penanganan anaknya kan, kolaborasi dengan pihak habilitasi supaya terinformasi bahwa saya sudah melakukan adjustment di alat tersebut dengan kondisi yang anak dasarnya segini, diberikan adjustment sini, silahkan. Kalau menurut saya sih ini cukup, silahkan dari pihak habilitasi bagaimana gitu kan. Kemudian feedbacknya seperti apa? Oh ternyata tidak ini juga, tidak aneh juga kalau misalkan pas nanti, oh ini Pak udah dapat sih tapi M-nya belum nempel gitu kan, masih kurang. Oh nanti bisa kembali lagi ke kita lihat nanti kan katakanlah Bu Eli juga udah tahu kalau misalkan M harusnya yang kira-kira mana nih yang dikeraskan gitu kan.
Jadi kalau misalkan nanti pas sudah fitting ulang nanti dapat lagi hasilnya, kok kayaknya nggak dirubah apa Pak Haji, gitu kan. Bisa tahu juga gitu kan. Tapi setidaknya kalau misalkan ini, sudah ada perubahan sekian nih nilainya, kalau misalkan kita kalkulasikan harusnya mungkin bisa masuk gitu. Boleh Bu sebetulnya meminta hasil fittingan karena di software fitting rata-rata sih bisa di print sih gitu. Boleh hard copy atau soft copy sih bisa-bisa aja. Itu mungkin semoga bisa membantu. Betul. Ya mungkin itu yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa setelah fitting tuh boleh orang tua tuh meminta hasil recordnya. Jadi nanti kalau misalkan mau fitting lagi, recordnya ini masih terpegang sebelumnya sekian gitu ya. Kemudian terapis juga ada informasi, termasuk FFT mungkin ya Pak. Jadi FFT betul. Kalau FFT kan saya rasa setelah selesai sesi FFT diberikan rekaman hasilnya kan. Kalau misalkan saya biasanya melakukan FFT katakan 3-4 kali nih, Bu Eli. Anaknya baru pertama FFT, misalkan di FFT pertama kita kan pengenalan paling frekuensi 1000 atau yang rendah dulu gitu kan. Dikenalkan, nanti di sesi kedua berapa, nanti di sesi ketiga kita masukkan juga, apakah nanti ada memungkinkan untuk edit kanan, edit kiri, nanti kita lihat variasinya, apakah anaknya memungkinkan atau tidak. Nah itu semua bisa disimpan gitu kan, jadi bahan arsip dari orang tua untuk melihat, ini bahwa setelah pemasangan alat ID testnya bisa minimum responnya dapat di sekian gitu kan. Kemudian hasil ISSR pun ada beberapa orang tua juga yang melakukan beberapa kali, ya silahkan saja sebetulnya nanti untuk arsip yang biasanya kalau udah agak gedean gitu kan, sebetulnya adalah hasil play audiometrinya yang unaided-nya atau play audiometri yang pakai headset itu bisa juga disimpan untuk, karena kan dewasa juga kita memang ada sistem monitoring gitu kan, sebetulnya ada program semacam, kalau untuk dewasa tuh hearing conservation program, itu justru kan kalau misalkan di orang yang memang punya punya resiko kerja gitu kan, itu kan harus dimonitor per tahunnya, itu ada perubahan tidak ambang dengarnya kan. Nah jadi kalau misalkan di orang tua juga arsip sejarah si anak dari mulai penanganan sampai dengan lulus habilitasinya tuh kan sebaiknya memang ada untuk kenang-kenangan juga tuh. Nah, hasilnya ini nih gitu kan. Tapi boleh pada dasarnya kalau misalkan diminta kita bisa berikan sebetulnya gitu. Oke, siap. Dan itu semua center seperti itu nggih Pak? Bahwa fitting itu report diminta oleh orang tua. Kalau misalkan nanti minta kami bisa diberikan. Oke, siap. Baik. Pada dasarnya karena informasinya ya informasi terbuka dan kita malahan happy untuk share karena apa? Supaya terinformasikan juga, terutama karena kan gini, rata-rata kalau mau jujur yang banyak nanti minta bolak-balik untuk setting ulang tuh kalau yang habilitasinya berjalan kan. Karena kan pasti tuh yang yang mendorong untuk fitting ulang itu adalah terapisnya gitu kan, yang cost-nya lah gitu. Nah, ini tolong minta disettingkan ulang lagi atau dicekkan alatnya. Dan bagus betulnya. Dan kalau misalkan kan setidaknya kalau misalkan sedang program dapat termonitor juga apakah alatnya, kan bukan mustahil kalau alat bantu dengar itu rusak gitu kan. Kalau misalkan responnya bagus tiba-tiba kok jelek, pasti kan sebaiknya akan disarankan kembali lagi ke tempatnya untuk bisa dicekkan gitu kan, termonitor gitu. Kita happy untuk inform itu tuh karena ya bagi kami sendiri itu kan ada satu harapan selain dari pemasangan alat bantu dengar sudah selesai itu bisa bermanfaat kan gitu Bu. Betul. Oke, siap Pak. Sayang sekali waktu kita sudah habis Pak Aji. Waduh, udah habis. 5 menit lebih kurang sedikit. Mungkin untuk closing statement monggo, boleh berkaitan dengan ABD, boleh berkaitan dengan optimalisasi fitting, terutama topik untuk kita hari ini yang perlu kita perhatikan bersama, baik saya sebagai terapis maupun orang tua di sekarang sudah 27 yang hadir, monggo Pak. Baik, mungkin kalau dari saya bahwa pemasangan alat bantu mendengar itu baru langkah awal dari sebuah program habilitasi yang berupa journey perjalanan panjang yang di dalamnya nanti harus ada kolaborasi dari beberapa pihak, audiologis, dari medis, kemudian dari pemasangan alat bantu dengar dan dari habilitasi. Dan yang lebih penting lagi adalah dari sisi orang tua yang memang menjadi pelaku utama nantinya itu kan untuk programnya. Sehingga ketika memang memulai program habilitasi pendengaran di anak untuk bisa harapannya berbicara, perlu kesiapan mungkin kan tadi, dan pesan saya dengan perjalanan panjang ini semoga orang tua itu
tetap semangat, dan satu hal mungkin tidak bisa instan juga gitu kan untuk hasilnya. Dan pemilihan kendaraan dan maintenance-nya itu sangat penting juga gitu Bu, karena kan ibaratnya perjalanan habilitas itu ibarat dari Bu Eli dari Surabaya mau jalan-jalan ke Batu, pemasangan alat itu saya ibaratkan pemilihan mobilnya yang harus sesuai, kemudian bisa nyetir atau enggaknya Bu Eli itu harus diajari oleh tempat kursus. Nah itu mungkin lembaga habilitasi itu ngasih guide-nya gitu kan. Tapi kembali lagi orang tua adalah nyetirnya gitu kan. Kalau orang tuanya sudah bisa nyetir jago dengan kendaraan yang sesuai, ngebut. Dengan kendaraan yang terbatas bisa nyampe tapi lama. Tapi tanpa kendaraan nggak bisa berjalan. Orang tua punya kendaraan yang bagus tapi nggak bisa nyetir, diam aja di Surabaya nggak nyampe ke Batu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan dan berkolaborasi supaya bisa tercapai tujuannya. Itu mungkin Bu Eli. Baik, terima kasih banyak Pak Haji. Tapi ini mohon maaf sekali, ada satu pertanyaan yang baru muncul. Baru muncul, baik. Kita tutup. Boleh. Dari Mama Siska, Bapak kalau sudah di fitting tapi selama 2 bulan belum keluar juga hurufnya, itu gimana Pak? Belum keluar huruf, saya kurang tahu nih spesifiknya hurufnya huruf apa juga. Kemudian tadi kan ada beberapa aspek sebetulnya kalau misalkan untuk dewasa, apa kata yang belum jelasnya kita akan coba adjust di situ. Tapi singkatnya begini sih Bu, mungkin kalau misalkan nanti yang bermasalah itu hurufnya sudah paham tapi belum bisa dikeluarkan artikulasi, ada baiknya nanti dicek di settingan untuk bisa dioptimalkan. Kalau tidak bisa berarti memang akses untuk ke huruf tersebut masih terbatas dan mau nggak mau harus diupayakan dengan teknologi yang lebih baik. Kalau misalkan dari hurufnya tadi, saya soalnya belum ini nih, huruf ataukah misalkan identifikasi Lingson. Kalau misalkan identifikasi Lingson, mana yang belum dapat hurufnya nih, huruf Lingsonnya, itu bisa dicek untuk settingan ulangnya gitu kan. Hanya ini kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan ini, saya harus lebih spesifik dulu nih huruf-huruf apa yang keluar, dan yang keluarnya itu apakah bicara keluar dalam bentuk huruf saja ataukah pas ketika kata ada satu huruf yang hilang gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan nanti untuk konsultasi lebih lanjut, nanti boleh mungkin saya bisa ada nomor kontak kami, nanti bisa telepon untuk bisa lebih lanjut supaya kita coba siapa tahu bisa kita bantu untuk lebih jelaskan. Nanti mungkin Bu Eli kalau untuk yang bertanya tadi bisa dapat kontak kami juga, nggak apa-apa. Misalnya kita coba bantu. Siap Pak, ini karena mungkin pertanyaannya masih umum ya, karena betul. Jelaskan Pak Haji tadi hurufnya. Betul, ini ya, Pak. karena secara singkatnya kan jawabnya harus setting ulangnya kenapa nih gitu, dan apa yang harus dicek gitu kan. Nanti mungkin kita coba identifikasi dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Haji sekali lagi. Mohon maaf kalau misalkan kami mengganggu waktunya Bapak di kesibukan. Sama-sama, aduh, terima kasih sekali sudah diajak. Terima kasih dari semoga bermanfaat. Okay. Apabila ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Sekali lagi kami dari Yayasan Aurika serta dalam rangka Hari Pendengaran tahun 2022 menyampaikan terima kasih kepada Pak Haji pribadi sebagai narasumber serta kepada IRTEK yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya berdiskusi, berbincang untuk para orang tua yang hari ini 27 orang yang hadir. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ilmunya untuk para orang tua di rumah dan para terapis yang mungkin juga bergabung. Untuk saya juga semoga bermanfaat. Nah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih juga semua yang sudah menyempatkan waktu untuk nonton. Baik, kami pamit Pak Haji. Sama-sama, mari Bu Eli. Sehat. Sampai jumpa. Amin. Kami live, nggih.